warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Andestea dan Perkenalkan, nama saya Desi Afrida Effendi. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai materi pengenalan pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan akuntansi merupakan bentuk sistem informasi paling sederhana karena fungsinya adalah untuk mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi yang baku. Pemrosesan transaksi adalah berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan oleh organisasi untuk mendukung operasional sehari-harinya. Alur transaksi operasional dapat dikelompokkan menurut proses bisnis pada umumnya. Sebagian besar organisasi memiliki proses pemesanan penjualan, proses tagihan, proses piutang, dan proses bisnis lainnya. Kemudian arus transaksi. Arus transaksi adalah beragam aktivitas dalam perusahaan yang harus dilakukan untuk mendukung operasi sehari-hari. Contoh dari arus transaksi yaitu arus transaksi manufaktur, pendapatan, pengeluaran, dan produksi manajemen sumber daya. Karena tingkat arus transaksi dalam sebuah perusahaan sangat kompleks, maka hal itu untuk mempermudah dalam penyajiannya. Macam-macam siklus dalam transaksi. Yang pertama adalah siklus transaksi pendapatan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lainnya. Yang kedua adalah siklus transaksi pengeluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pemproses barang dan jasa dari entitas-entitas lainnya. Yang ketiga adalah siklus transaksi produksi. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. Yang keempat adalah siklus transaksi keuangan. Kejadian-kejadian berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana modal termasuk kas. Dan proses kejadian-kejadian keempat siklus tersebut barulah menuju ke siklus pelaporan dan kemudian baru membuat sebuah laporan. Berikut adalah salah satu contoh siklus pemrosesan transaksi sistem informasi akuntansi. Siklus transaksi adalah beragam aktivitas yang berkaitan dengan pemrosesan transaksi perusahaan secara umum. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi meliputi input, proses, penyimpanan, dan output. Input adalah proses transaksi dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya, contohnya seperti pemesanan konsumen dan slip penjualan. Yang kedua adalah proses. Proses adalah kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Contohnya dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Yang ketiga adalah penyimpanan. Penyimpanan merupakan media penyimpanan dari transaksi secara manual ke dalam sebuah buku besar. Contohnya seperti file transaksi dan file referensi atau tabel. Yang keempat adalah output. Output adalah jenis pengeluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lainnya laporan keuangan dan laporan operasional atau dokumen pengiriman, faktur, dan neraca saldo. Berikut adalah perencanaan sistem tata buku berpasangan. Sistem berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Kemudian kedua bagian ini diatur sedemikian rupa sehingga dapat selalu seimbang. Metode penyusunan tata buku berpasangan ada dua, yaitu yang pertama adalah metode afad-afad pindahan tunggal, dan yang kedua adalah metode afad-afad pindahan berumpun atau kolektif. Jadi hal penting dalam merancang sistem akuntansi yang pertama adalah sifat dan tujuan organisasinya, yang kedua karakteristik struktural dan fungsional, yang ketiga adalah tata letak fisik produk dan jasa, dan yang terakhir adalah orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Sistem kode akuntansi untuk pemrosesan transaksi. Suatu sistem pengkodean berisikan karakter set, yaitu satu set simbol yang telah ditentukan sebelumnya, yang digunakan untuk mengidentifikasi objek. Pengolahan data akuntansi sangat tergantung pada penggunaan kode untuk mencatatnya. Kemudian ada jenis-jenis kode. 1. Kode numerik. Sistem numerik adalah kode akun yang menggunakan angka sebagai kodenya. Contoh 001 garis miring 001 garis miring 00001 sama dengan aktiva tetap. Kemudian ada kode desimal, hampir serupa dengan sistem numerik. Sistem desimal menerapkan adanya pembatasan antara angka seperti titik. Contohnya 1.1,
atau aktiva tetap. Kemudian ada kode akun sistem nomenik. Sistem ini menerapkan pengolahan transaksi berdasarkan abjad atau penggalan kata yang mudah dipahami. Contoh, AKT_T atau aktiva tetap. Kemudian ada kode sistem kombinasi. Sistem kombinasi termasuk sistem yang relatif sering digunakan, menggunakan kombinasi antara abjad dan angka. Contoh, AKTT_001 atau aktiva tetap. Kemudian ada perancangan formulir dan pertimbangan penyimpanan catatan. Menurut Mulyadi 2001, formulir juga merupakan sistem akuntansi dan merupakan bukti terjadinya transaksi. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab atas terjadinya transaksi bisnis dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf. Contoh dari formulir: faktur, invoice, kwitansi atau nota, memo atau kredit. Di sini ada studi kasus. Kasusnya di sini kasus LC Fikti BNI Kebayoran Jakarta Indonesia, kasus pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun. Di sini tersangka 12 orang, yang ditahan 9. Diduga terlibat kasus pembobolan dana Bank Negara Indonesia atau BNI senilai Rp 1,7 triliun dengan menggunakan surat kredit LC Fikti atau palsu. Ditahan di Markas Besar Kepolisian RI pekan lalu. Polisi berhasil menangkap dan menahan 3 pengusaha yang diduga membobol Bank BNI. Menurut Saifuddin menegaskan, kasus pembobolan BNI ini murni karena masalah transaksi ekspor impor lewat LC fiktif. Tahap analisa atau analisis. Dari kasus di atas diungkap oleh Saifuddin bahwa masalah berawal dari masalah transaksi ekspor impor lewat LC fiktif, bukan masalah LC yang dijadikan anggunan pengucuran kredit, dijelaskan oleh Wibowo. Dapat ditarik kesimpulan dari kasus di atas jika dilihat dari sudut sistem pemrosesan transaksi dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum suatu transaksi diproses terlebih dahulu, kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data transaksi ini dapat dipisahkan dari desain atau formulir. Sebab suatu formulir merupakan gambaran atau rekaman dari suatu transaksi. Dalam kasus ini, saya rasa input yang diperoleh pihak bank adalah data dari transaksi yang fiktif atau palsu. Dan pihak bank mengabulkan permohonan dari importer tersebut untuk melaksanakan pembayaran pada eksportir yang juga terlibat di dalamnya. Sehingga, bank dapat formulir input dari transaksi palsu yang diserahkan kepada pihak bank. Kemudian ada proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Jika perusahaan masih dalam skala kecil, maka digunakan jurnal umum. Tapi jika perusahaan mulai membesarkan dan aktivitas perusahaan bertambah, tidak dapat lagi digunakan jurnal umum, harus menggunakan jurnal khusus. Misalnya, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Langkah dalam perancangan jurnal. A. Identifikasi karakteristik transaksi. B. Buat jurnal standar. Dan C. Merancang jurnal atau kolomnya berdasarkan jurnal standar. Jika dalam kasus ini, input yang diterima bank adalah formulir-formulir transaksi palsu, sehingga pihak bank hanya memproses data fiktif pula untuk dicatat dalam jurnalnya. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan media dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtiar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi.
sama seperti tahapan-tahapan di atas, bahwa bank ternyata hanya memposting data-data palsu yang telah dicatat sebelumnya di dalam jurnal. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dan dokumen pengiriman faktur dan sebagainya. Dengan mengacu dari proses di atas yang menggunakan data-data fiktif atau palsu, maka output yang didapat hanya output kosong yang seakan tidak ada gunanya, namun hanya untuk mengelabui pihak bank saja. Dari komponen-komponen di atas, yaitu input, proses penyimpanan, serta output yang dilakukan oleh bank, seakan bank kurang teliti dalam menerima dan memutuskan mengabulkan permohonan untuk melakukan LC. Namun dari data fiktif dan tahapan-tahapan tadi dapat dijadikan bukti untuk membantu pihak penegak hukum sehingga mudah dalam mengenangani kasus tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah kesalahan dari importer serta pihak bank yang kurang cermat dalam menyetujui permohonan LC tersebut yang ternyata hanya fiktif atau palsu dan merugikan hingga 1,7 triliunan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.